Kamu mungkin pernah dengar pernyataan kayak gini, kalau mau kaya jangan jadi karyawan, tetapi jadi pengusaha. Jadi karyawan berapa sih gaji per bulannya? Paling hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang tidak selalu benar, tapi tidak sepenuhnya salah juga. Memang kalau jadi pengusaha atau wirausaha, omset atau bahkan keuntungannya bisa mengalahkan gaji karyawan. Jika keuntungan tersebut dipupuk terus, lama-lama makin besar. Uangnya bisa buat beli rumah gedong, mobil mewah, bolak-balik umroh, dan pergi haji sampai pelesiran ke luar negeri tiap bulan atau tahun. Membuka bisnis dari nol memang membutuhkan keberanian dan modal yang luar biasa. Tetapi dengan mengetahui cara memulai bisnis yang benar, kamu tidak perlu takut lagi mengembangkan bisnis sendiri dari awal. Yuk kita bahas apa yang harus kita pertimbangkan saat membangun sebuah bisnis. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Apakah saat ini kamu sedang berencana untuk membangun sebuah bisnis? Jika jawabannya iya, maka kamu harus memahami terlebih dahulu langkah apa yang harus kamu ambil. Selain itu, dalam proses membangun dan menjalankan sebuah bisnis, juga ada beberapa risiko yang harus kamu pahami dan cermati. Semua hal tersebut harus kamu kuasai untuk meminimalisir risiko dalam berbisnis. Lalu yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah, apa yang harus kamu lakukan agar sebuah bisnis bisa sukses dan berjalan dengan lancar? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu beragam risiko dalam berbisnis yang sering terjadi berikut ini. Secara garis besar, risiko dalam berbisnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu risiko your own business atau risiko membangun bisnis sendirian. Dan yang kedua adalah building business together atau membangun bisnis bersama dengan orang lain. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis risiko bisnis ini. Risiko your own business. Jika kamu berniat membangun bisnis seorang diri tanpa adanya keterlibatan orang lain, maka ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan akan memiliki dampak langsung terhadap bisnis yang kamu bangun. Sehingga kamu harus lebih rajin dan giat dalam mencari dan melakukan terobosan-terobosan baru agar bisnis yang kamu kelola sendiri tersebut bisa berjalan dengan baik. Risiko yang kerap terjadi dalam mengelola bisnis sendiri adalah kurangnya ide-ide cemerlang, sehingga bisnis kamu seolah berjalan di tempat dan cukup sulit untuk berkembang. Selain itu, kamu tidak memiliki tempat untuk sharing terkait keberlangsungan bisnis yang sedang ditekuni, sehingga secara tidak langsung hal ini juga akan menjadikan bisnis kamu mengalami kemunduran. Tak jarang, masalah keuangan juga kerap menjadi problem serius ketika kamu membangun sebuah bisnis sendiri. Kamu harus mengerjakan dan menjalani semua ide-ide yang sudah direncanakan sendirian. Sehingga hal ini akan menguras waktu, tenaga, serta pikiran kamu. Tentunya, masalah yang paling utama adalah kekuatan modal. Karena kamu tidak memiliki partner dalam berbisnis, maka kamu diwajibkan untuk memiliki jumlah modal yang cukup baik. Risiko building business together. Berbeda dengan poin sebelumnya, ketika kamu memutuskan untuk membangun bisnis bersama dengan rekan atau partner, maka ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Meski kamu tidak mengurus bisnis sendirian, namun bukan berarti hal ini terbebas dari kendala dan masalah. Biasanya risiko yang paling sering muncul dalam membangun sebuah bisnis bersama adalah perbedaan pendapat. Tak jarang, masalah ini bisa menjadikan kondisi bisnis kamu mengalami kemunduran mengingat banyaknya ide-ide yang bentrok satu sama lain. Masalah yang satu ini juga bisa menjadi semakin buruk jika kamu ataupun rekan bisnis kamu merupakan orang yang keras kepala dan egois. Puncak dari masalah ini adalah timbulnya perselisihan antar sesama rekan bisnis. Itulah beberapa risiko yang kerap terjadi dalam membangun sebuah bisnis. Masih berkaitan erat dengan risiko dalam berbisnis, ada beberapa fakta seputar bisnis yang bisa kamu simak. Berikut di antaranya, fakta-fakta seputar membangun bisnis. 1 hingga 3 tahun pertama merupakan masa-masa paling sulit dalam membangun, menjalankan, serta mengembangkan bisnis. Sebagian besar bisnis kecil-kecilan hanya mampu bertahan selama 5 hingga 7 tahun. Pajak dan saingan bisnis di bidang yang sama merupakan masalah terberat dalam membangun sebuah bisnis. 74% dari pemilik bisnis kecil hingga menengah dari seluruh dunia berani mengambil langkah dengan risiko yang besar.
Melihat fakta seputar bisnis di atas, maka kamu perlu untuk mempersiapkan diri serta mental sebelum memulai untuk mendirikan sebuah bisnis. Mungkin bagi sebagian orang, membangun bisnis dianggap sebagai perkara yang mudah. Padahal percayalah bahwa membangun sebuah bisnis tidak semudah seperti yang dibayangkan. Akan banyak sekali rintangan serta hambatan yang mengiringi bisnis Anda. Tips membangun sebuah bisnis untuk meminimalisir risiko. Untuk mempermudah kamu dalam membangun bisnis, di bawah ini adalah beberapa tips yang bisa diterapkan. Tentukan arah bisnis Anda. Sebelum kamu membangun sebuah bisnis, pastikan bahwa kamu sudah mengetahui arah dari bisnis yang akan kamu bangun tersebut. Hal ini mencakup target pasar, apa yang ingin dijual, dan bagaimana cara memperoleh profit yang besar dari bisnis tersebut. Dengan mengetahui arah dari bisnis yang akan digeluti, maka secara tidak langsung kamu sudah paham dengan langkah yang bisa disiapkan. Unik dan berbeda dari bisnis serupa. Kamu harus bisa membangun sebuah bisnis yang berbeda dari bisnis serupa yang sudah ada. Apa yang akan menjadikan bisnis kamu spesial sehingga orang-orang harus memilih produk yang ditawarkan oleh bisnis Anda? Jika aspek yang satu ini tidak terpenuhi, maka potensi risiko yang bisa kamu alami juga akan semakin besar. Mengingat bisnis kamu sama saja dengan bisnis serupa yang sudah ada. Sehingga tidak ada alasan khusus bagi calon customer untuk memilih produk yang kamu tawarkan. Melihat potensi pasar. Pastikan kamu sudah melakukan riset terhadap kondisi pasar terkait dengan bisnis yang akan kamu bangun. Hal ini berguna untuk mengukur sejauh mana daya beli masyarakat terhadap produk yang nantinya akan ditawarkan oleh bisnis yang dibangun. Contoh sederhananya adalah jangan mendirikan bisnis yang sudah menjamur dan mudah dijumpai di mana-mana. Sebab jika melihat dari hukum bisnis, hal ini tidak mendatangkan profit yang baik karena faktor saingan atau kompetitor yang terlalu banyak. Terkecuali kamu bisa dan mampu menghadirkan sesuatu yang unik dan dibutuhkan oleh pasar. Menentukan strategi marketing yang baik. Marketing adalah ujung tombak dari semua bisnis yang ada saat ini. Strategi marketing yang baik merupakan tonggak kesuksesan sebuah bisnis. Sekalipun produk yang kamu tawarkan memiliki kualitas yang lebih baik serta memiliki rentan harga yang lebih murah dari produk serupa yang sudah ada. Namun semua itu akan menjadi percuma jika strategi marketing yang kamu terapkan tidak maksimal dan melenceng dari target. Ketahui saingan terberat Anda. Orang bijak mengatakan bahwa musuh adalah pengkritik terbaik. Oleh karena itu, posisikan diri kamu sebagai musuh dan lihatlah bisnis serupa yang merupakan saingan terberat dari bisnis yang akan kamu dirikan. Lihatlah kekurangan dari bisnis yang telah ada sehingga kamu bisa mengisi kekurangan tersebut. Lalu kembangkan keunggulan yang dimiliki oleh bisnis yang telah ada agar bisnis yang kamu bangun bisa berjalan dengan lebih baik. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Jika kamu ingin membangun sebuah bisnis, maka pahamilah bahwa perbedaan pendapat pasti terjadi. Sehingga janganlah mengedepankan emosi dalam bersaing ide dan pendapat dengan rekan bisnis Anda. Ingat, masalah tidak akan pernah terselesaikan dengan emosi. Namun sebaliknya, masalah akan mudah untuk dilalui jika kamu mampu dan bisa mencari jalan tengahnya dengan kepala dingin. Mengatur keuangan dalam berbisnis. Uang merupakan napas dari sebuah bisnis. Tanpa adanya pengelolaan uang yang baik, maka cepat atau lambat bisnis tersebut akan mati. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami sistem pengelolaan uang yang baik untuk menghindari kebangkrutan dan juga kegagalan dalam mendirikan sebuah bisnis. Tentu kamu paham betul bahwa sektor keuangan sangatlah penting. Sehingga sangat disarankan agar poin yang satu ini diserahkan atau dikelola oleh diri kamu sendiri, atau orang yang benar-benar bisa dipercaya. Tentu kamu tidak ingin uang kamu dibawa lari oleh orang lain, bukan? Itulah beberapa langkah yang bisa kamu pahami terlebih dahulu sebelum mantap untuk membangun sebuah bisnis. Ketahuilah bahwa setiap bisnis pasti memiliki risiko. Sehingga kamu harus tekun dan konsisten dalam mengurus bisnis yang akan kamu bangun. Selain itu, jadikanlah kesalahan dan kegagalan sebagai pengalaman yang berharga, agar kamu bisa menjadi seorang bisnismen yang lebih baik lagi di kemudian hari. Salam sukses. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?